Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Jutasari dengan NIM C0D023002. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang pemotongan PPh pasal 24. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih PPh pasal 24 itu. Ketentuan pasal 24 Undang-Undang PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country limitation. Selanjutnya, penggabungan penghasilan dari luar negeri. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau disebut dengan accrual basis. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau disebut dengan cash basis. Dan yang ketiga, penggabungan penghasilan yang berupa dividen. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Untuk contohnya, PT Rakyat Indonesia menerima dan memperoleh penghasilannya itu dari sumber luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama, hasil usaha di negara Jerman pada tahun 2016 itu sebesar 900 juta. Yang kedua, di negara Belanda memperoleh dividen sebesar 2 miliar yang berasal dari keuntungan tahun 2015, akan tetapi baru dibayarkan tahun 2016. Yang ketiga, di negara Inggris itu juga menerima sebesar 3 miliar yang diperoleh pada tahun 2016. Dan yang keempat, penghasilan berupa bunga semester 2 tahun 2016 sebesar 300 juta akan tetapi diterima pada bulan April tahun 2017. Maka penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan PT Rakyat Indonesia dari dalam negeri pada tahun pajak 2016 adalah penghasilan pada nomor 1, 2, dan 3. Sedangkan nomor 4 itu digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri pada tahun pajak 2017. Selanjutnya, batas maksimum kredit pajak. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta negara adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Dan yang terakhir yaitu keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Selanjutnya, batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara 3 unsur perhitungan berikut ini. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri bagi seluruh penghasilan kena pajak lalu dikalikan dengan PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Contohnya seperti ini, PT Cendana memperoleh penghasilan yaitu dalam tahun 2016. Yang pertama, penghasilan dari luar negeri sebesar 3 miliar dengan tarif pajak 40%. Lalu yang kedua, penghasilan usaha di Indonesia sebesar 7 miliar. Maka jumlah penghasilan netonya tuh penghasilan luar negeri ditambahkan dalam negeri berarti 10 miliar. Lalu kita mencari batas maksimum kredit pajak.
Yang pertama tuh PPh terutang atau dibayar luar negeri. Itu kan 40% tuh dikenakannya kan, dari 3 miliar berarti hasil 1 miliar 200 juta. Lalu yang kedua, menggunakan PPh terutang menurut tarif pasal 17. Nah, untuk tarif PPh badan yang berlaku sekarang itu 22%. Jadi 10 miliar dikali dengan 22% sama dengan 2 miliar 200 juta. Yang ketiga, itu penghasilan luar negerinya dibagi dengan neto lalu dikalikan dengan PPh terutang, maka didapati 660 juta. Dengan demikian, kredit pajak yang diperkenakan adalah sebesar 660 juta karena kita mengambil yang terendah. Selanjutnya, batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Contohnya nih, PT Araswati memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama, di negara A memperoleh penghasilan 5 miliar dengan tarif pajak 35%, maka didapati 1 miliar 750 juta. Yang kedua, di negara B memperoleh penghasilan 3 miliar dengan tarif pajak 20%, maka didapati 600 juta. Nah, penghasilan usaha di Indonesia-nya 5 miliar. Perhitungannya sama seperti yang tadi. Kita menghitung dulu kan penghasilan luar negeri ini dijumlahkan nih. Jadi penghasilan luar negerinya 8 miliar, terus dalam negerinya 5 miliar. Lalu netonya tuh luar negeri sama dalam negeri kita jumlahkan, hasil 13 miliar. Selanjutnya, kita mencari PPh terutangnya, masih dikenakan tuh 22% kan tarifnya, berarti 13 miliar dikali dengan 22%, hasilnya 2 miliar 860 juta. Nah, kita mencari nih untuk masing-masing negara. Yang pertama negara A, berarti 5 miliar dibagi dengan 13 miliar dikali dengan 2 miliar 860 juta, didapati 1 miliar 100 juta. Maka, maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan sebesar yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya untuk negara B juga hasilnya itu 660 juta. Maka maksimum kredit pajak yang dapat dikenakan adalah sebesar 660 juta. Nah, jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenakan adalah, kita jumlahkan tuh negara A sama negara B tadi, berarti 1 miliar 100 juta ditambah dengan 660 juta, hasilnya 1 miliar 760 juta. Selanjutnya untuk rugi usaha di luar negeri. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, tidak dihitung kerugian yang diderita di luar negeri. Contohnya nih, PT Energi Kimia memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2016 sebagai berikut. Di negara A memperoleh penghasilan 7 miliar dengan tarif pajak 35%, berarti 2 miliar 450 juta. Di negara B memperoleh penghasilan laba 5 miliar dengan tarif pajak 20%, berarti 1 miliar. Di negara C menderita kerugian sebesar 1 miliar. Dan di negara dalam negeri, dia mendapatkan penghasilan sebesar 4 miliar. Nah, maka perhitungannya, kita menjumlahkan tuh laba di negara A sama negara B, berarti 12 miliar. Rugi kan nggak dihitung. Lalu yang kedua penghasilan dalam negeri 4 miliar. Jumlahkan tuh 4 miliar sama 12 miliar. Hasilnya menjadi 16 miliar. Perhitungannya sama seperti tadi. Masih dikalikan dengan tarif PPh-nya 22%. Telah dapat PPh terutangnya. Selanjutnya masing-masing negara tuh dihitung. Untuk negara A mendapatkan 1 miliar 540 juta. Untuk negara B maksimum kredit pajaknya didapati 1 miliar 100 juta. Nah, untuk di negara C, PT Energi Kimia menderita kerugian sebesar 1 miliar. Kerugian ini tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Kerugian ini juga tidak dapat dikompensasikan sebagai kredit pajak luar negeri. Maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenakan adalah tuh, yang tadi maksimum kredit pajak negara A sama negara B dijumlahkan, maka hasilnya 2 miliar 640 juta. Baiklah, selanjutnya perubahan besarnya penghasilan luar negeri dan cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Apabila akibat pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Tetapi apabila pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Nah, untuk melaksanakan penkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri yang pertama laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri ini
dilakukan bersamaan dengan pembayaran SPT tahunan PPh. Selanjutnya, peran perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty dalam mendukung implementasi pemotongan pajak penghasilan pasal 24 di Indonesia. Perjanjian penghindaran pajak berganda memainkan peran penting dalam mendukung implementasi pemotongan pajak penghasilan berdasarkan pasal 24 di Indonesia. Tax treaty adalah perjanjian bilateral antara dua negara yang bertujuan untuk menghindari pajak berganda dan mencegah penghindaran pajak. Dalam konteks pasal 24, tax treaty membantu wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri untuk mengurangi beban pajak mereka. Akhirnya itu kesimpulan. Penggabungan penghasilan dari luar negeri merupakan suatu mekanisme perpajakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak ganda. Wajib pajak dalam negeri memiliki penghasilan dari sumber di luar negeri, wajib menggabungkan penghasilan tersebut dengan penghasilan dalam negeri dalam perhitungan pajak penghasilan. Mekanisme penggabungan ini dilakukan dengan cara mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Namun, terdapat batasan maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan, baik secara keseluruhan maupun untuk setiap negara asal penghasilan. Batasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pengkreditan pajak yang berlebihan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang atau salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.